Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Nah, saudara-saudariku, tema ini merupakan tema yang seringkali ditanyakan banyak orang ya, dan dianggap aneh. Kok biji malah mati baru menghasilkan buah, jatuh ke tanah dan mati. Nah, seperti apa itu nanti akan kita lihat ya. Nanti baca dulu teks kitab sucinya, Injil Yohanes 12 ayat 24 sampai 26. Baik saudara-saudariku, mohon dibantu untuk subscribe. Dari Tuhanlah pertolonganku channel, dan bagikan kepada teman-teman. Nah, di dalam Injil ini Yesus berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maksudnya seperti apa? Ya, ini sebenarnya sebuah gambaran yang tidak asing ya bagi orang-orang Israel pada masa Yesus atau orang sejaman Yesus itu. Ya, biji itu memang harus jatuh ke tanah untuk bisa tumbuh. Kalau ia tetap di sini ya mengait dengan pohonnya itu ya tetap akan satu biji saja. Ya, meskipun dia biji yang hidup ya, tetapi tidak bisa menjadi lebih banyak, tetap satu biji. Tetapi jika ia mati, maksudnya jika ia mati itu ia jatuh ke tanah, itu lalu tumbuh lalu menghasilkan banyak buah. Nah, itu yang sebenarnya dimaksudkan di sini. Ya, jadi kayak bicara Yesus untuk menjelaskan ini sebenarnya sesuatu yang ya sering dijumpai oleh orang-orang itu pada kehidupan atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini menjadi gambaran ya kehidupan Yesus yang harus berada di dalam tanah selama 3 hari atau mati. Dan dari peristiwa kematian Yesus itu menghasilkan banyak buah. Buah apa? Buah keselamatan. Nah, ini yang dimaksudkan ya. Nanti kita akan merenungkan lebih lanjut. Barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Nah, ini juga tidak mudah dimengerti. Karena apa? Yesus menggunakan gaya bahasa paradoksal. Maksudnya seperti apa? Loh, ini mencintai kok malah kehilangan. Ini kan paradoks, berlawanan. Bagaimana mungkin ini mencintai malah sekarang kehilangan? Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Loh, tidak mencintai malah memelihara untuk hidup. Ini seperti apa? Nah, menjadi murid-murid Yesus ya memang harus benar-benar total ya, siap untuk kehilangan nyawa. Menjadi murid Yesus harus siap untuk mengorbankan cintanya ya. Bahkan kalau perlu mengorbankan nyawanya sendiri. Dan itulah yang nantinya akan dilakukan oleh Yesus. Ini juga sekaligus menjadi nubuat ya, bahwa seperti itulah nantinya Yesus bagi umat manusia. Ini untuk renungan sederhananya seperti itu. Nah, gaya bahasa paradoksal ya, atau yang sepertinya berlawanan ini masih diteruskan oleh Yesus. Dalam ayat ini dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Nah, saudara-saudari yang terkasih,
Ini juga gaya bahasa yang paradoksal ya. Pada bagian bawah dikatakan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Loh, melayani kok malah dihormati? Ini kan bertentangan mestinya. Di mana-mana yang namanya pelayan itu biasanya ya statusnya lebih rendah. Tapi di sini malah disebut akan dihormati. Yang menghormati juga tidak tanggung-tanggung ya. Bapa sendiri yang menghormati. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mengajak kita kalau ingin mengikut Yesus sebagai muridnya, itu harus menjadi murid yang berdedikasi tinggi ya, sebagai pelayan. Bahkan kemudian dimanapun Yesus berada, pelayan itu harus berada. Itu artinya apa? Pelayannya harus siap-siap untuk selalu melayani tuannya, maka harus selalu dekat dengan sang tuan ini. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ikut Yesus memang harus mau dan berani berkorban. Ya, sebagaimana Yesus sendiri sudah menyatakan bagaikan biji gandum yang harus mati di tanah tetapi menghasilkan banyak buah. Nah, sekarang kita merenungkan demikian ya. Bacaan ini adalah bacaan saat Gereja Katolik memperingati pesta Santo Laurentius ya, merayakan pesta Santo Laurentius, seorang diakon dan martir ya. Apa yang dilakukan oleh Laurentius, semua yang tertulis di dalam perikop ini terjadi pada Laurentius. Ya, dia melayani orang-orang miskin di kota Roma ya, dan ketika wali kota ingin merampas kekayaan gereja, ya, Laurentius mengumpulkan semua orang miskin di kota Roma. Dan ketika ditanya, mana, serahkanlah kekayaan gereja itu. Laurentius menunjukkan orang-orang miskin yang sudah dikumpulkan itu. Tentu saja wali kota menjadi marah. Kemudian dia dihukum mati, dicambuk, disesah. Dia tidak merasa takut, lalu dihukum dengan cara dibakar. Konon pada saat dibakar itu ya, ketika punggungnya itu belum dibalik, tapi bagian bawah itu dia merasa ini sudah gosong, dia mengatakan, baiklah tubuhku dibalik supaya bagian lain juga menjadi matang. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Laurentius bahkan tidak hanya melayani dengan cara sederhana, tetapi ia merelakan nyawanya, dan ia pun menjadi biji gandum yang jatuh di tanah. Ia merelakan nyawanya dan pada akhirnya dia memelihara nyawanya untuk hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, berkah dalam. Mohon dibantu untuk subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel dan bagikan kepada teman-teman. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.